Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Baru saja kita melihat sensor api. Sangat berguna ketika kita ingin mendeteksi adanya kebakaran dimanapun dan kapanpun. Bisa bersumber dari listrik yang korslet, kompor yang lupa dimatikan, setrika yang lupa dimatikan, dan macam-macam. Kita bisa mendeteksi jika ada api yang menyala dan mengatasi kebakaran tersebut secepat mungkin. Ada beberapa bagian dalam video ini. Pertama, kita akan menggunakan sensor ini tanpa microcontroller atau Arduino. Kedua, kita akan menggunakan papan Arduino dan menggunakan digital output dari sensornya. Ketiga, kita juga akan menggunakan papan Arduino dan menggunakan analog output dari sensornya. Terakhir, cara untuk memaksimalkan penggunaan sensor ini agar sensor ini bisa dihandalkan sepenuhnya. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kita tes dulu dengan pemantik api biasa. Normal ya? Nah, ini adalah remote control HX1838. Dan ini adalah remote control AC. Bisa bunyi dan LED-nya menyala. Ini juga sama. Nah, kita juga akan mencoba mencari tahu bagaimana sensor apinya tidak bereaksi terhadap remote control infrared seperti ini. Mari kita mulai. Ini adalah sensor apinya. Bisa mendeteksi api dengan memanfaatkan sensor infrared receiver yang peka terhadap gelombang infrared dengan kisaran 700 sampai 1100 nanometer yang berasal dari sumber api. Jika ada pembaca dalam kisaran ini, maka akan ada sinyal output digital yang dikirimkan oleh sensornya. Ini indikator power yang menunjukkan bahwa modulnya menyala. Seperti ini. Namun menyala belum tentu berfungsi ya guys. Bisa aja ada bagian yang rusak. Lalu bagian ini akan menyala jika sensor mendeteksi adanya api. Seperti ini. Ini pin input tegangan yang dihubungkan ke sumber daya 3,3 sampai 5 volts. Ini pin ground. Ini pin digital out yang bisa dihubungkan ke pin digital manapun. Ini pin analog out. Namun ada juga yang hanya memiliki pin digital out. Di sini ada potensiometer yang bisa mengatur sensitivitas sensornya terhadap api. Nah, kita coba dulu tanpa menggunakan Arduino atau microcontroller. Kita akan menggunakan breadboard agar penempatannya bisa menjadi lebih mudah. Sumber daya yang digunakan adalah sebuah baterai 9 volts. Di sini saya menggunakan tempat baterai yang dihubungkan ke terminal blok 2 pin. Saya tempatkan terminal blok tersebut di sini. Lalu saya menggunakan voltage divider dengan dua resistor masing-masing 1 kilo ohm untuk membagi tegangan 9 volt tersebut menjadi 2. Jika diukur dengan multimeter, nilai di antara resistor kedua dan ground mendekati 5 volts. Tegangan ini dihubungkan ke pin PCC sensornya. Ground sensor dihubungkan ke ground baterai. Kalian juga bisa mengikuti skema ini. Sekarang kita nyalakan apinya. Nah, kita bisa melihat lampu ini yang merupakan indikator adanya api menyala. Sekarang kita gunakan papan Arduino. Kita juga akan menggunakan LED dan buzzer untuk memberitahu kita jika sensor menemukan adanya api. Memasangnya cukup mudah.
Ikuti skema ini. VCC dihubungkan ke pin 5V papan Arduino, ground sensor ke ground papan Arduino. Saya hubungkan pin digital out ke pin 8 papan Arduino. Kita tambahkan LED dan resistor 220 ohm. Dihubungkan ke pin 12 papan Arduino. Kita bisa saja langsung menempatkan buzzer ini tanpa resistor. Namun kita akan tempatkan resistor 100 ohm agar buzzernya tidak rusak. Dihubungkan ke pin 9 papan Arduino. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Kita tidak perlu mendownload library apapun. Kita buat pin 12 sebagai pin LED, pin 9 sebagai pin buzzer dengan frekuensi 1000 Hz, pin 8 sebagai input pin dari sensor apinya. Lalu kita buat variabel untuk menyimpan status keberadaan api. Kita berikan nilai awal high yang berarti tidak ada api. Lalu pada fungsi setup, kita gunakan fungsi pin mode untuk membuat pin LED-nya sebagai output. Lalu fungsi pin mode untuk membuat pin Vout sensor api sebagai input. Lalu fungsi pin mode untuk membuat buzzer sebagai output. Kita mulai serial communication dengan baud rate 9600. Lalu pada fungsi loop, kita menggunakan fungsi digital read untuk membaca nilai dari sensornya. Jika nilai keberadaan api low atau ada api, maka serial monitor akan memberikan peringatan ada api menyala. Lampu LED juga akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Sebaliknya, jika tidak ada api, maka serial monitor hanya akan mengatakan tidak ada api. Lampu LED tidak akan menyala dan buzzer tidak berbunyi. Sekarang kita tes dengan menggunakan api. Sensornya berfungsi dengan baik ya. Tapi kalau bunyi buzzernya seperti ini, kita tidak akan mendengar bunyinya, apalagi jika sedang tidur. Kita coba gunakan buzzer ini. Ini bisa diberikan tegangan antara 3 dan 24 volts. Kita tes dengan menggunakan baterai 9 volts ini. Nah, terdengar suaranya cukup keras ya. Kita ganti buzzernya. Selain itu, kita juga akan memberikan pola pada LED dan buzzernya, menyala dan mati. Nah, sekarang bunyinya lebih keras dan suara dan LED-nya berpola. Jika ada kebakaran dan kita sedang tidur, kita mungkin akan terbangun dan segera melakukan tindakan. Kita bisa saja mengeraskan suara buzzernya atau bahkan menggunakan speaker. Namun tentunya kita juga perlu menambahkan tegangan yang lebih besar. Kita juga bisa mengatur kepekaan sensor dengan memutar potensiometer. Jadi sensor bisa membaca lebih jauh. Nah, ada kalanya kita ingin sensornya bisa memberikan beberapa jenis peringatan agar bisa membedakan antara api kebakaran besar dan api kecil seperti kompor, supaya sensornya tidak selalu menyalakan LED atau berbunyi. Untuk ini, kita lakukan perubahan sedikit pada breadboardnya. Ikuti skema ini. Kita hubungkan pin analog out sensor ke pin A0 papan Arduino. Lalu kita tambahkan sebuah LED berwarna kuning. LED kuning akan memberitahu apabila ada api dalam jarak kurang lebih 10 cm tergantung putaran potensiometernya. LED merah dan buzzer akan memberitahu apabila ada api yang lebih dekat dengan sensornya. Dalam kode programnya, buat deklarasi untuk LED dan buzzer. Pada fungsi setup, kita gunakan pin mode untuk membuat LED dan buzzer sebagai output.
Pada fungsi loop, kita gunakan fungsi analog read untuk membaca data yang dikirimkan dari pin A0. Fitur analog to digital Arduino memetakan nilai hasil pembacaan analog ke tingkatan nilai digital sebanyak 1024 tingkat atau step. Nilai kisaran 5 volts dibagi dengan angka 1024. Lalu kita menggunakan fungsi map untuk memetakan hasil pembacaan dari skala array dengan indeks sebanyak 1024 ke kisaran tingkatan jarak yang kita inginkan. Fungsi map menerima 5 argumen. Argumen pertama adalah hasil pembacaan analog. Argumen kedua adalah sebuah nilai dalam array 1024 indeks atau sekitar 0 volt. Dalam eksperimen ini, saya tempatkan nilainya adalah 0. Argumen ketiga adalah sebuah nilai dalam array 1024 indeks. Dalam eksperimen ini, saya mengambil nilai terakhir dari nilai array 1024, yaitu 1023 atau setara dengan tegangan 5 volts. Argumen keempat adalah nilai minimum tingkatan jarak. Argumen kelima adalah nilai maksimum tingkatan jarak. Disebut tingkatan karena bagian ini tidak memiliki satuan jarak seperti meter, sentimeter, dan sebagainya. Bagian ini hanya membagi tingkatan nilai array 1024 menjadi jumlah tingkatan jarak yang kita inginkan. Jika kita memasukkan nilai 0 dan 3, artinya kita memiliki 3 tingkatan jarak. Jika kita memasukkan nilai 0 dan 4, berarti kita memiliki 4 tingkatan jarak, dan sebagainya. Lalu kita gunakan fungsi switch dengan argumen jarak. Case yang pertama atau 0 merupakan kondisi di mana api dekat sekali. Kita tampilkan informasi pada serial monitor dengan informasi api sangat dekat. Dan lampu LED merah menyala dan buzzer berbunyi. Lalu bagian di mana LED dan buzzer mati. Lalu kita berikan instruksi break untuk mengakhiri case-nya. Case yang kedua atau 1 adalah kondisi di mana api cukup dekat. Kita tampilkan informasi pada serial monitor dengan informasi ada api. Dan lampu LED kuning menyala, namun buzzer tidak menyala. Lalu bagian di mana LED mati. Kita berikan juga instruksi break. Case yang ketiga atau 2 adalah kondisi di mana tidak ada api dekat sensor. Kita tampilkan informasi pada serial monitor dengan informasi tidak ada api dekat sensor. Nah, sebagai catatan, tidak ada api dekat sensor bukan berarti tidak ada api sama sekali. Sensor ini memiliki keterbatasan dalam hal jarak pembacaannya. Lalu kita berikan sedikit delay. Nah, kita bisa melihat LED-nya menyala berdasarkan jarak dan hanya pada saat apinya dekat, buzzernya baru berbunyi. Nah, kita juga bisa menghemat penggunaan LED dengan menggunakan LED RGB, khususnya ketika kita memiliki banyak tingkatan jarak. Hanya dengan satu LED, kita bisa memiliki banyak indikator. Jika kalian ingin mempelajari jenis LED ini, silakan menonton video saya mengenai LED RGB. Sayangnya sensor ini memiliki keterbatasan karena sensor ini membaca gelombang infrared. Sensor ini menerima sinyal dari pemancar yang mengirimkan gelombang infrared. Apa contohnya? Berbagai macam remote control ini. Kita tes satu persatu.
Nah, sepertinya sensor menerima sinyal dari remote control. Kita bayangkan jika kita sudah menghubungkan sensor apinya ke relay yang menyalakan air dan sebagainya. Tidak ada api, tapi semua basah. Lalu bagaimana kita bisa membuat sensor api ini tidak bereaksi terhadap pancaran gelombang infrared yang dikirimkan oleh perangkat seperti ini? Ada beberapa cara. Pertama, kita bisa mengkombinasikan sensor api ini dengan sensor gas. Biasanya jika ada api, ada asap. Jika sensor api menemukan api dan sensor gas menemukan asap, maka indikator kebakaran baru akan menyala. Kita juga bisa menambahkan sensor suhu. Jika ada api, biasanya ruangan bisa menjadi panas. Namun saya tidak akan menggunakan sensor gas dan sensor suhu di dalam video ini. Cara kedua adalah kita memberikan sedikit delay pada kode program agar sensor api ini tidak langsung bereaksi terhadap sinyal yang dipancarkan oleh remote control infrared. Tentunya cara ini juga bisa dikombinasikan dengan cara pertama, yaitu penggunaan sensor jenis lainnya. Sebelum kita melakukan perubahan, kita coba pahami dulu cara bekerja remote control secara singkat. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai remote control, namun jika kalian ingin mempelajarinya, silakan menonton video saya mengenai remote control HX1838. Remote control mengirimkan sinyal secara berurutan, menyala, mati, dan seterusnya. Variasi ini memberikan serangkaian kode binari kepada infrared receiver-nya. Artinya, sinyal ini tidak selalu continuous atau terus-menerus dipancarkan tanpa henti. Sebaliknya, api mengirimkan sinyal secara konsisten. Maka kita buat sebuah variabel yang menghitung durasi lamanya sinyal dipancarkan secara terus-menerus dengan angka awal 0. Lalu di sini kita buat kondisi, jika ada sinyal infrared, maka variabel hitung akan terus bertambah 1. Sebaliknya, jika sinyal ditemukan putus, maka perhitungan dikembalikan ke 0. Selanjutnya pada kondisi ini, kita tambahkan persyaratan tambahan, yaitu apabila angka pertambahan variabel telah melebihi 100. Jika dua persyaratan ini dipenuhi, maka sistem baru memberikan peringatan. Kita baru saja mempelajari penggunaan sensor api KY26. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan mengisi pada kolom di bawah video. Berikan like-nya jika videonya bagus. Jika belum subscribe, silakan subscribe. Jika sudah, terima kasih. Jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya.